Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aini. Izin untuk menyampaikan atau memaparkan materi tentang aspek-aspek perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan fisik pada manusia. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dan perkembangan individu. Perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi, berat, hormon, dan lain-lain. Menurut Colleen Thompson, perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama itu sistem syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Colleen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua itu otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga itu kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti manusia seperti pada usia remaja, perkembangan perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang terakhir itu ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Lalu aspek-aspek perkembangan fisik. Yang pertama itu ada perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang. Yang kedua itu perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah dan pernapasan, persyarapan, sekresi kelenjar. Yang selanjutnya ada karakter perkembangan fisik peserta didik. Bagi sebagian besar anak, awal masuk kelas 1 sekolah dasar merupakan peristiwa penting bagi anak. Dengan masuknya kelas ke sekolah dengan akan membawa akibat pada perubahan besar pada pola kehidupannya, seperti perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku. Perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama itu keadaan berat dan tinggi badan. Anak usia sekolah sampai dengan usia sekitar 6 tahun terlihat bahwa badan anak bagian atas perkembangan lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota-anggota badan relatif lebih pendek, kepala dan perut relatif lebih besar. Yang kedua, perubahan fisik. Pada masa pubertas ini terjadi perubahan fisik secara dramatis atau apa yang disebut dengan growth spurt atau percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi fisik, baik pertambahan berat dan tinggi badan, perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh maupun pencapaian kematangan seksual. Yang ketiga itu proporsi tubuh.
Seiring dengan pertambahan tinggi dan berat badan, percepatan pertumbuhan selama masa pubertas juga terjadi pada masa proporsi tubuh. Bagian-bagian tubuh tertentu yang sebelumnya terlalu kecil pada masa pubertas menjadi terlalu besar. Lalu perubahan-perubahan dalam proporsi tubuh selama masa pubertas juga terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah, di mana wajah anak-anak mulai menghilang, seperti dahi yang semula sempit sekarang menjadi lebih luas, mulut melebar, dan bibir menjadi lebih penuh. Selanjutnya ada implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Dalam situasi sekolah, gen-gen mungkin dapat dilihat sebagai bagian dari dunia nyata anak-anak. Meskipun demikian, bagi seorang yang bekerja secara dekat dengan anak-anak dan remaja, kekuatan dan kelemahan dari pengaruh genetik ini adalah penting untuk dipahami. Seorang guru, misalnya, perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan-perbedaan individual. Yang pertama itu ada memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan individu anak. Yang kedua, menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan dan mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Ketiga, itu ada mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Perkembangan otak. Perkembangan otak merupakan salah satu aspek perkembangan fisik peserta didik yang sangat penting dipelajari dan dipahami oleh orang tua, guru, atau calon guru. Hal ini karena otak menjadi penentu utama keberhasilan proses pendidikan. Dengan kata lain, susunan dan cara kerja otak sangat mempengaruhi kecerdasan seseorang. Otak anak memang mempunyai kemampuan besar untuk menyusun ribuan sambungan antaneuron. Namun kemampuan itu berhenti pada usia 10-11 tahun jika tidak dikembangkan dan digunakan. Oleh sebab itu, untuk terus meningkatkan kemampuan kognitif anak, proses kematangan otak harus diiringi dengan peluang-peluang untuk mengalami suatu dunia yang makin luas. Dalam hal ini, pendidikan harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang memungkinkan otaknya berkembang. Itulah tadi pemaparan dari saya yang mana berjudul aspek-aspek perkembangan. Kita ulang lagi. Yang pertama itu ada perkembangan fisik pada manusia. Akhirnya lalu dikemukakan oleh dua ahli. Yang pertama itu ada Coughlin dan Thomson pada tahun 1956. Itu ada empat aspek yang dikemukakan oleh Coughlin dan Thomson. Yang ketiga itu ada aspek-aspek perkembangan fisik. Yang keempat itu ada karakteristik perkembangan fisik bagi peserta didik. Dan yang kelima itu perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan ini ada 3 ya. Yang pertama itu keadaan berat dan tinggi badan. Yang kedua itu perubahan fisik. Dan yang ketiga itu proporsi tubuh. Lalu implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan.
Ya, itu tadi pemaparan dari saya, cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.